Halo, balik lagi bareng kami Gun dan Vira di Pengen Kerja. Wah, udah rapi banget nih Gun. Iya dong. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang cara berpakaian ala interview. Nah, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa pencet tombol like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai videonya. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah permasalahan yang cukup sederhana ya, Fir. Karena ini pasti akan dialami oleh kalian yang lagi melamar di suatu perusahaan. Dan pasti, terutama buat kalian juga yang sudah sampai ke tahap interview. Nah, kadang itu kita bingung sebenarnya pakaian apa sih yang cocok buat kita ketika kita interview. Bener banget tuh Gun. Apalagi untuk yang fresh graduate nih ya, Betul. itu pasti bingung gitu. Kayak waktu aku dulu tuh, waktu fresh graduate tuh bingung gitu pas dapat undangan interview. Bingung mau pakai baju apa nih yang cocok gitu. Sempet sih mikir untuk pakai baju yang formal atau semi formal gitu, tapi tetap aja bingung gitu. Formalnya tuh yang seformal apa sih, yang kayak gitu, harus seformal apa. Takutnya aku pakai baju yang formal nih, itu tuh malah aneh sendiri atau nggak sesuai gitu sama perusahaannya. Tapi kalau misalnya aku pakai yang casual gitu kan, itu terkesan santai ya. Itu aku takutnya kayak ini terlalu santai gitu, jadi kayak kurang sopan atau kurang rapi kayak gitu. Jadi saya kayak bingung gitu, galau gitu mau pakai baju apa nih gitu. Bener banget. Nah, ini aku juga keingin juga ya, Fir. Jadi waktu itu, waktu pertama kali aku coba untuk melamar di sebuah perusahaan, sampai ke tahap interview nih ceritanya, Fir. Terus kemudian di situ ada banyak banget peserta lain di ruang tunggu, dan aku sempat mikir sih, sebenarnya itu yang salah cara berpakaianku atau cara berpakaian mereka, atau kita semua betul. Jadi aku itu masih ingat juga, waktu itu aku pakai pakaian atasan hem putih polos gitu, terus celana kain, sepatu pantofel. Karena aku juga sering mendapatkan kabar ya, info dari teman-temanku kalau interview pakai pakaian seperti itu. Nah, terus kemudian aku ngeliat nih, ternyata di satu yang berpakaian macam-macam, ada yang pakai jas, berdasi jas. Terus kemudian ada juga yang pakai blazer, kemudian ada juga yang pakai vest kain rajut, terus kemudian ada juga yang pakai batik, ada juga yang pakai pakaian casual seperti yang pakai Vira seperti ini, dan bahkan ada yang pakai baju flanel. Aku masih inget tuh. Nah, waktu itu aku mikir sebenarnya salah itu siapa sih, aku atau mereka, karena bingung sendiri juga. Nah, pada video kali ini kita bakal bahas tentang cara berpakaian yang tepat itu seperti apa sih saat interview, yang tentunya sesuai dengan pengalaman kita. Nah, kita mulai dari yang cewek dulu nih ya, karena kan ladies first nih Gun. Oke. Nah, nanti fotonya akan aku taruh di samping sini ya, biar kalian juga bisa langsung lihat contohnya itu seperti apa. Nah, yang pertama aku mulai dari atasannya dulu ya. Atasannya itu kalian bisa menggunakan kemeja ataupun blus. Nah, ini boleh yang polos ataupun motif. Tapi kalau misalnya kalian memilih kemeja ataupun blus yang motif, ada baiknya kalian menggunakan motif-motif yang sederhana aja. Jadi nggak terlalu rame gitu, biar nggak terlalu mencolok mata. Nah, kalian juga hindari menggunakan kemeja ataupun blus yang terlalu ketat ataupun memberikan kesan seksi kayak gitu. Karena kan kalau misalnya ketat itu juga nggak nyaman di kaliannya ya. Jadi kalian pakai aja kemeja ataupun blus yang memang nyaman buat kalian. Terus kalau misalnya kalian ingin memberikan kesan yang lebih formal lagi, itu kalian bisa menambahkan jas ataupun blazer. Nah, untuk jas ataupun blazernya ini emang yang paling aman itu menggunakan warna yang gelap kayak gitu. Nah, selanjutnya aku beralih ke bagian bawahannya nih. Nah, untuk bawahannya kalian bisa menggunakan celana ataupun rok. Nah, untuk celananya itu kalian bisa menggunakan celana bahan atau celana kain. Dan untuk celana ini juga paling amannya itu memang menggunakan warna gelap juga. Tapi kalau misalnya nih kalian punya setelan kayak blazer plus celana yang kayak orang-orang Korea kayak gini nih, itu boleh banget juga untuk kalian pakai kayak gitu. Terus kita berlanjut lagi nih ke yang paling bawah, tapi ini juga menarik perhatian dari interviewer nih, yaitu bagian sepatu. Nah, untuk bagian sepatunya itu usahakan banget kalian menggunakan sepatu yang tertutup depan ataupun belakangnya. Karena kalau misalnya sepatu yang memperlihatkan jari kalian itu memberikan kesan yang kayak kurang formal gitu. Nah, untuk sepatunya kalian bisa pakai flat shoes, heels, ataupun kalau misalnya perusahaannya itu emang cukup santai, kalian bisa banget nih untuk pakai sneakers kayak gini nih. Terus selanjutnya ini penting banget juga nih, yaitu bagian rambut. Nah, untuk kalian yang punya rambut panjang itu
mungkin memang ada baiknya diikat, tapi nggak harus ya. Yang penting rambut itu rapi kayak gitu. Jadi nggak harus kalian ikat rapi satu kayak gitu, nggak harus. Tapi yang penting itu rapi, walaupun digerai gitu, yang penting rapi. Nah, untuk kalian yang berjilbab itu juga sama. Yang penting jilbab kalian tuh rapi kayak gitu. Jangan sampai yang kayak aur-auran kayak gitu. Jangan sampai, kalau misalnya kalian yang nggak pakai jilbab nih, jangan sampai kalian tuh terlihat kayak baru bangun tidur gitu, berantakan rambutnya kayak gitu. Jangan sampai banget tuh. Nah, yang terakhir tapi penting juga nih, aksesoris. Nah, untuk aksesoris, kalau misalnya kalian memang memilih untuk memakai aksesoris, nggak apa-apa. Kayak misalnya aku nih pakai cincin gini, nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu berlebihan. Kayak misalnya ya, kalian pakai anting, kalung, terus cincin, gelang, jam, itu semua aksesoris yang kalian punya di rumah itu kalian pakai sekaligus kayak gitu. Itu jangan deh. Aku saranin jangan. Karena itu terlalu mencolok dan apa ya? Terlalu mengumbar gitu, jangan. Lebih baik kalian pakai aksesoris seadanya aja, sederhana aja, misalnya cincin aja atau jam itu masih nggak masalah, atau kalung juga nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting nggak terlalu heboh gitu. Nah, selain aksesoris kayak jam, cincin gitu, jangan lupa juga untuk bawa tas nih. Karena apa? Karena kan kalian pastinya bawa kayak CV, berkas-berkas, terus pasti kalian bawa dompet, HP, itu terus alat tulis juga. Walaupun interview ya, kalian tetap harus bawa alat tulis karena siapa tahu sewaktu-waktu itu dibutuhkan kayak gitu. Jadi kalian perlu banget nih buat bawa tas untuk keperluan barang-barang kalian. Nah, itu tadi untuk yang cewek. Nah, setelah ini kita bakal bahas untuk yang cowok, yang tentunya cara berpakaiannya akan jauh lebih simpel ya dibandingkan dengan cewek. Tapi sebelum kita lanjutin, ini ada beberapa informasi lowongan kerja yang mungkin bisa berguna banget buat kalian. Nah, kalian bisa langsung cek link-link ini yang ada di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. Nah, untuk cowok, kalian bisa langsung lihat gambarnya di sebelah aku ya, supaya kalian bisa dapat gambaran seperti apa sih gaya berpakaian yang sesuai untuk cowok. Nah, yang pertama adalah pakaian. Sebenarnya ini hampir sama dengan cewek. Nah, tapi yang membedakan adalah mungkin jenis pakaiannya ya. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa kalian perlu mengidentifikasi sebenarnya perusahaan yang kalian tuju ini adalah perusahaan jenis apa sih? Apakah ini perusahaan-perusahaan yang santai seperti Google, atau mungkin perusahaan-perusahaan startup seperti itu, atau perusahaan-perusahaan yang menurut kalian tuh berpikir kreatif, atau mungkin ini adalah jenis perusahaan yang dia ini formal, kaku seperti itu. Nah, untuk jenis perusahaan yang kreatif, kalian bisa menggunakan pakaian-pakaian yang casual, untuk perusahaan yang santai, seperti misalnya kalian bisa menggunakan pakaian kotak-kotak, atau mungkin pakaian flannel dan lain sebagainya. Namun untuk perusahaan-perusahaan yang cenderung formal, nah kalian bisa menggunakan pakaian-pakaian seperti yang ada di gambar ini ya. Jadi kalian menggunakan hem, bebas hem lengan panjang atau lengan pendek. Kemudian kalian juga bisa menggunakan dasi. Ini opsional sih dasi ini. Biasanya disesuaikan dengan jenis gaya atau gaya berpakaian. Atau mungkin kalian juga bisa menambahkan dengan jas atau blazer atau vest, seperti itu, bebas, opsional. Kedua adalah celana. Nah, di sini tergantung jenis perusahaannya juga. Kalau kalian masuk di jenis perusahaan yang santai, kalian bisa menggunakan jeans atau mungkin celana kanvas. Namun jika jenis perusahaannya adalah perusahaan-perusahaan yang kaku, perusahaan-perusahaan yang cenderung formal, seperti mungkin di bidang perdagangan, konsultan, nah kalian bisa menggunakan celana kain. Boleh berwarna hitam atau mungkin boleh berwarna biru dongker, bebas, berwarna gelap yang pastinya. Nah, terakhir adalah sepatu. Nah, sepatu ini kalian juga bisa menyesuaikan dengan jenis perusahaannya. Jika perusahaan ini adalah jenis perusahaan santai, kalian bisa menggunakan sepatu kets atau pantofel. Namun jika jenis perusahaan adalah perusahaan-perusahaan yang cenderung formal atau kaku, kalian bisa menggunakan pantofel. Nah, hal lainnya perlu kalian perhatikan adalah rambut. Nah, ini hal yang sangat sepele tapi kadang itu luput dari perhatian kita. Perlu kalian catat bahwa rambut kalian ketika interview haruslah rapi. Nggak perlu sampai klimis-klimis banget, tapi yang penting adalah rapi dan juga enak dilihat. Nah, setelah itu kalian juga mesti perhatikan bahwa kalian juga harus membawa alat tulis dan juga perlengkapan-perlengkapan lainnya yang dibutuhkan. Karena kadang ada beberapa perusahaan yang meminta kalian untuk membawa berkas CV, lamaran kerja, atau berkas-berkas lainnya. Oh ya Gun, nah ini kan tadi yang kita sebutin itu apa tips-tips atau pakaian-pakaian yang kita itu lihat dari pengalaman kita ketika interview offline ya. Nah, kalau sekarang kan banyak tuh interview online, kayak misalnya pakai Zoom, Google Meet atau semacamnya ya kan. Pastinya kan lebih simpel tuh pakaiannya ya kan? Betul banget. Jadi kalau untuk pakaian ini untuk terutama untuk Zoom ya, ini cenderung lebih mudah ya, lebih praktis dibandingkan dengan kita langsung tatap muka langsung. Kenapa? Karena
kita nggak perlu sampai memikirkan celana apa atau bahkan sepatu kita mau seperti apa. Tapi ingat, ketika kalian wawancara via Zoom, maka yang terlihat itu adalah sampai sini ya, atas perut sampai dengan ujung rambut. Jadi usahakan kalian gunakan pakaian yang tepat dan juga rambut kalian juga tepat juga. Gunakanlah pakaian sebagaimana mestinya. Kalau kalian bekerja di perusahaan, ingin melamar di perusahaan yang santai, bidang kreatif, kalian bisa menggunakan pakaian-pakaian casual. Tapi kalau kalian bekerja atau ingin bekerja di perusahaan-perusahaan yang cenderung lebih formal, gunakanlah hem, itu akan jauh lebih baik dibandingkan kalian menggunakan pakaian-pakaian casual, pakai hem, atau mungkin kalian pakai dasi, atau bahkan kalian menggunakan jas, itu bebas. Nah, yang terpenting juga adalah rambut. Usahakan rambut kalian rapi. Nggak perlu sampai klinis-klinis banget ya, Fir. Tapi yang penting adalah rapi dan juga enak dilihat. Nah, ini sebenarnya juga berkaitan juga dengan foto ya. Foto yang ada di CV. Nah, biasanya kita tuh juga salah nih. Kadang bingung nih, foto yang di CV itu seperti apa sih bagusnya. Nah, ada juga pernah kita jumpai juga ya waktu itu, ada foto ini, foto tampak seluruh badan. Iya, dari atas sampai bawah gitu ya. Padahal ini cuma dimintain foto 4x6. Nah, tapi justru malah full body. Ada juga kadang foto selfie. Jadi foto selfie di belakangnya masih kelihatan beberapa temennya gitu atau siapapun. Terus kemudian di crop, itu ada juga kejadian seperti itu. Nah, itu kurang pas ya. Nah, lebih baik kalian kalau foto seperti itu mungkin lebih baik kalau kita menggunakan pakaian formal, pakai hem atau mungkin menggunakan jas, rambut rapi seperti itu. Ingat, dari perut sampai dengan ujung rambut seperti itu. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Terima kasih bagi kalian yang udah nontonin, semoga bermanfaat. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian dan jangan lupa pencet tombol like, comment, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. See you.